Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kolik renal atau kolik pain. Kolik pain ini kan salah satu jenis atau nyeri yang dimana dokter-dokter umum itu pasti akan menangani kasus-kasus seperti ini. Minimal satu hari akan menangani pasien dengan kolik pain atau kolik renal. Ini di data dari Amerika, setiap harinya minimal satu orang. Tetapi data ini disebutkan sebelum terjadi pandemi. Untuk dokter-dokter umum, ini adalah dokter yang menduduki garis depan ya dalam menangani pasien-pasien dengan keluhan colic pain, sehingga perlu dokter-dokter umum ini mengetahui cara mendiagnosa, kemudian memberikan manajemen yang tepat, dan kalau perlu segera mengkonsultasikan kepada dokter spesialis urologi. Penting sekali untuk mengetahui perjalanan dari penyakit tersebut, dari kolik renal ini, sehingga akan memberikan penjelasan kepada pasien itu menjadi lebih efektif. Akut abdomen ini terjadi 5-10% kasus di kedatangan di UGD ya. Pada kasus UGD dia ada 5-10% angka kejadiannya, di mana 30% dari abdominal pain ini adalah kolik renal. Setelah mengalami kolik renal, itu seseorang akan beresiko mengalami kolik renal berulang sebesar 30-40% dalam 5 tahun. Resiko seumur hidupnya mengalami kolik renal ini di jurnal disebutkan 1-10%. Kolik renal ini ditandai dengan nyeri yang mendadak, nyeri yang berat, kemudian ada nyeri di flank sampai menjalar ke lipat paha, bahkan sampai ke testis pada laki-laki maupun labia pada wanita. Kita harus mengetahui fisiologi, harus bisa membayangkan bagaimana aliran urin dari ginjal ke kandung kemih. Pada saat ginjal memproduksi urin, tekanan di dalam sistem pelvikokalisial ini akan meningkat, ya, terisi urin, pelvikokalisial meningkat, kemudian akan mengalirkan ke ureter. Pada saat dialirkan ke ureter, tekanan intraureter ini meningkat, dia akan merangsang pacemaker di ureter, dinding ureter tersebut, sehingga dinding ureternya akan teregang. Karena teregang, akibatnya ureter akan mengkontraksikan dinding-dindingnya. Pada saat kondisi seperti ini, distal dari dinding yang terkontraksi, dia akan melebar, dia akan relaksasi. Nah, hari ini sangat berkesinambungan mulai dari atas sampai bawah. Inilah yang menyebabkan terjadinya aliran urin bisa sampai ke kandung kemih. Perbedaan kontraksi dan relaksasi dari ureter ini yang menyebabkan terjadinya peristaltik yang teratur dari atas ke bawah. Dalam 1 menit, peristaltik bisa terjadi antara 2-6 kali di dinding ureter. Untuk patofisiologi terjadinya kolik, jadi akibat adanya sumbatan di traktus urinarius bagian atas, penyebab terbanyak adalah batu. Ketika terjadi sumbatan, maka tekanan intrapelvik dan intraureternya akan meningkat. Karena dia meningkat, maka terjadi spasme dari dinding otot ureter. Kemudian peningkatan tekanan di dalam ginjal ini juga akan menyebabkan semakin teregangnya kapsul di ginjal. Peregangan kapsul di ginjal sehingga juga menyebabkan edema dan iritasi. Dan kemudian faktor inflamasi
akibat dari batu yang menyumbat. Ini semua yang menyebabkan terjadinya nyeri. Apa yang terjadi pada ginjal? Ketika ginjal dan ureter mengalami sumbatan, ini mengalami 3 fase, trifasik fase, terjadi perubahan, terutama yang bisa kita lihat adalah renal blood flow, tekanan ureter, dan GFR. Ada fase akut, renal blood flow dan tekanan ureter ini akan meningkat. Setelah fase akut, dia akan mengalami penurunan, dan setelah fase lanjut, GFR ini akan semakin menurun. Berbeda dengan obstruksi bilateral, ini ketika pada fase akut, GFR ini akan langsung turun. Kemudian untuk selanjutnya sama, renal blood flow, glomerular filtration rate akan menurun, dan fase lanjut akan semakin bertambah turun. Yang bisa kita lihat pada saat pasien datang dengan kolik renal, itu pasien akan mengeluhkan nyeri yang mendadak, nyeri hebat. Kita bisa melihat pasien itu seperti tidak bisa nyaman dengan posisinya, merubah-rubah posisi tubuhnya untuk mengurangi nyeri. Bisa sampai posisi jongkok, terus tiba-tiba berdiri, melungker kanan kiri, atau sampai nungging, karena dia ingin mencari posisi yang terenak ya, yang membuat nyerinya berkurang. Ini sangat kontras dengan pasien dengan yang mengalami tanda-tanda peritoneal, di mana dia takut untuk bergerak karena apabila bergerak nyerinya akan bertambah berat. Nyeri ini bisa menjalar ke perut bagian bawah atau sampai ke labia maupun testis, tergantung dari level obstruksinya. Keluhan yang sering disertai adalah nausea, mual, sama muntah. Ini sering sekali. 44-75% kasus itu mengalami mual, sedangkan sampai mutah itu 51-63%. Kemudian pasien juga mengeluhkan kencing darah. Ini tidak semua mengalami, tapi sebagian besar 85% mengalami hematuri. Keluhan-keluhan iritasi juga bisa dikeluhkan apabila sumbatan itu berada di distal dari ureter atau di UVC. Ketika dia sumbatan itu berada di ureter distal, terutama di intramural, di UVC, dia akan merangsang otot-otot dinding kandung kemih sehingga terjadi keluhan LUTS, keluhan iritasi. Apabila terdapat tanda-tanda demam, berkeringat, kita harus memperkirakan adanya infeksi saluran kemih yang menyertai. Dari pemeriksaan fisik, yang paling banyak ditemukan adalah nyeri pinggang, sebanyak 86%, kemudian nyeri di lipat paha 15%, dan bisa disertai gangguan bising usus sebesar 15%. Untuk keluhan-keluhan lainnya tidak terlalu spesifik. Divertikulitis, dan lain sebagainya. Ini bila kita lihat masing-masing, apabila pilonefritis ada tanda-tanda demam, nyeri pinggir karena apendisitis, itu ada nyeri di kuadran kanan bawah. Diferensial diagnosa juga bisa kita lihat dari karakter nyeri. Bisa
bertahap, semakin lama semakin memberat, kemudian nyeri yang kolik dengan kram perut hilang dan timbul, atau datang dan nyeri tiba-tiba dan tidak semakin lama semakin nyeri, dan ini ada nyeri yang menjalar. Kalau dari letak-letak di dinding perut, ini kita bisa membedakan ini secara lengkap ya, banyak sekali. Ini secara luas yang perlu diperhatikan adalah di daerah right hypochondrium, ini memang nyeri kolik renal ini khas di sini. Kemudian di lower quadrant atau kuadran kanan bawah, kuadran kanan atau kuadran kiri bawah, atau upper kuadran kiri dan hipokondrium kiri. Biasanya nyeri pinggang ini juga disertai penjalaran nyeri dari pinggang ke perut depan di periumbilikal atau di hipogastrium. Tergantung derajat obstruksi, tergantung tempat penyumbatan batu tersebut. Dia berada di ureter proksimal atau ureter distal. Dari pemeriksaan laboratorium bisa kita lakukan urin lengkap. Yang bisa kita cari adanya nitrit untuk mengetahui ada infeksi atau tidak, kemudian sel darah merah atau hematuri, sel darah putih, kemudian tes kehamilan untuk mengeksklud adanya kehamilan ektopik terganggu, periksakan darah lengkap untuk mengevaluasi leukositnya ada peningkatan atau tidak, kreatinin serum untuk mengevaluasi adanya penurunan fungsi ginjal atau tidak. Selain itu, kita juga bisa memeriksakan serum elektrolit. Dan apabila tidak dapatkan tanda-tanda sepsis, harus dilakukan pemeriksaan kultur darah. Dari studi yang dilakukan Mudgi, sensitivitas dan spesifisitas untuk scoring berdasar dari tanda dan gejala pasien dengan renal kolik itu sebesar 73 dan 46. Jadi tidak terlalu tinggi, harus didukung dengan penunjang diagnostik yang lain. Dari studi Eskelin, ini untuk akut renal ini yang merupakan prediktor yang signifikan adalah nyeri pinggang, nyeri lipat paha dengan durasi yang kurang dari 12 jam, kemudian disertai tanda-tanda hematuria, baik mikroskopis maupun makroskopis. Pemeriksaan radiologi yang bisa dilakukan adalah QB, USG, IVP, dan NCCT. Untuk USG ini bisa menjadi pemeriksaan awal. Dari USG kita bisa mengetahui adanya pelebaran dari cervicocalyceal system atau mungkin batu. Kalau untuk QB kita bisa melihat bayangan radio opak diproyeksi sepanjang traktus urinarius. Untuk IVP kita bisa melihat anatomi dan fungsi ginjal, namun tidak bisa diberikan pada pasien-pasien dengan penurunan fungsi dan IVP membutuhkan cepat dan bisa mengetahui kelainan di luar traktus urinarius. Ini dari contoh gambar USG, ini adalah gambar dari pelebaran sistem pelvicocalyceal. Bisa jadi ditemukan batu di ginjal. Sensitivitas dan spesifisitasnya kalau untuk batu ureter sebesar 45 dan 94. Sedangkan untuk batu ginjal, sensitivitas dan spesifisitasnya
45 dan 88. Ini adalah QB atau photopolos abdomen. Sensitivitas dan spesifitasnya tidak terlalu tinggi, sebesar 44 sampai 77. Namun kombinasi dari QB dan USG ini bisa mengetahui adanya sumbatan di traktus urinarius bagian atas sebesar 93 dan 88. Selanjutnya NCCT. Jadi NCCT ini secara internasional sudah menjadi gold standar untuk pemeriksaan kolik renal dengan spesifisitas sensitivitas 98 sampai 100 dan spesifisitasnya juga 97 sampai 100 dengan negatif predictive value 97%. Nah, ini untuk IVU bisa mengetahui fungsi dan anatomi dari traktus urinarius. Fungsi sekresi bisa kita lihat dari 5 menit pertama itu bisa kita lihat adanya kontras yang keluar. Kemudian setelah itu kita bisa melihat anatomi sampai ke bawah. Perbedaannya antara NCCT dengan IVU yang bisa kita lihat adalah keuntungan dari NCCT ini tanpa persiapan, sedangkan kalau IVU harus dilakukan persiapan yang lama. Proses yang memakan waktu lama juga terdapat pada pemeriksaan IVU. Reaksi alergi, kemudian NCCT ini untuk mengurangi radiasinya bisa menggunakan protokol low dose. Jadi dosis yang diberikan akan sama dengan yang diberikan pada IVU. Dari NCCT ini juga kita bisa lihat adanya pelebaran atau derajat obstruksi yang diakibatkan dari batu, kita tahu lokasi batunya. Dari NCCT kita bisa melihat letak batu walaupun batu itu termasuk batu yang radiolusen. Kalau di QB maupun IVU radiolusen, batu radiolusen tidak akan bisa kita lihat. NCCT itu juga bisa mengevaluasi kelainan di luar traktus urinarius. Tingkat kekerasan batu atau Hounsfield unit juga bisa kita ketahui dari NCCT. Namun secara praktis kalau di UGD atau di pelayanan primer NCCT ini seringkali sulit dilakukan karena biaya dan sarana dan prasarana. Manajemennya yang bisa dilakukan di ruang gawat darurat atau UGD adalah pemberian analgesik. Analgesik yang bisa diberikan adalah golongan NSAID dan opioid. NSAID ini memberikan efek analgesik lebih besar dibandingkan dengan opioid. Kemudian selain NSAID dan opioid, juga bisa diberikan obat-obatan yang bertujuan untuk mengurangi nyeri dan mencegah terjadinya kolik yang berulang. Obat-obatan tersebut merupakan termasuk di dalam medical expulsive therapy. Kita sebut medical expulsive therapy, di mana jenis-jenisnya antara lain berasal dari alpha blocker, calcium channel blocker, PDE5 inhibitor, dan corticosteroid. Namun dari guideline yang direkomendasikan adalah pemberian alpha blocker. Kalau untuk PDE5 inhibitor ini studinya masih kurang. Namun ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa dengan pemberian PDE5 inhibitor bisa menurunkan nyeri dan mencegah kolik berulang. Ini adalah obat-obatan yang bisa kita pakai dari golongan NSAID. Yang paling banyak kita pakai adalah metamizol, dexketoprofen, diclofenac, ibuprofen, ketorolac,
golongan opioid, dan medical expulsive therapy adalah yang dianjurkan dari guideline adalah golongan alpha blocker. Pilihan pertama adalah NSAID. Kalau misalnya tidak ada resiko perdarahan di saluran cerna, kita pilih golongan lain. Alternatifnya adalah ibuprofen. Kita harus mempertimbangkan adanya faktor resiko jantung apabila ada riwayat nyeri dada, riwayat infrak miokardiak akut dalam 1 tahun terakhir, jangan diberikan natrium diklofenak. Selain NSAID, yang menjadi pilihan kedua adalah golongan opioid. Bisa kita pakai tramadol, di guideline disebutkan ini beberapa obat-obat yang sering dipakai. Golongan NSAID, golongan opioid, dan kombinasi. Berdasarkan keparahan dari nyerinya, ini bisa kita lihat mulai dari terapi tunggal, atau mungkin sudah dengan kombinasi. Jadi tergantung dari perbaikan nyerinya. Kalau misalnya dengan satu obat nyeri tidak membaik, mungkin bisa kombinasikan dengan anti nyeri yang lain. Nah, dari jurnal 2020 dari EAU disebutkan bahwa ada beberapa penelitian bahwa hubungan seksual ini dapat digunakan sebagai option untuk medical expulsive therapy. Dia dapat menurunkan kebutuhan obat-obatan analgesik, meningkatkan angka kejadian keluarnya batu, spontaneous feces, mengurangi nyeri. Namun di meta-analisa yang dilakukan oleh Su, ini bahwa hubungan seksual ini hanya menghilangkan nyeri. Kenapa hubungan seksual ini dapat mengurangi nyeri, meningkatkan ekspulsi batu, kemudian mengurangi kebutuhan analgesik? Karena dari hipotesanya bahwa pada hubungan seksual ini ada nitrit oxide dari endogenus yang dikeluarkan sehingga mempengaruhi dinding-dinding ureter, yang pada akhirnya dinding ureter tersebut akan mengalami relaksasi yang secara teori disebutkan bahwa seksual intercourse ini atau hubungan seksual ini sama efektifnya dengan tamsulosin sebagai medical expulsive therapy. Tapi ini masih belum banyak. Ini masih hanya ada beberapa penelitian. Apa yang terjadi setelah ginjal mengalami rilis dari obstruksi tersebut? Ini dari penelitian yang dilakukan, penelitian lama, bahwa setelah terjadinya sumbatan, ginjal itu akan mengalami recovery yang sempurna setelah 7 hari. Setelah 14 hari mengalami sumbatan, dia akan rilis sebesar, akan recovery sebesar 70%. Dan akan menurun lagi apabila terjadi sumbatan selama 4 minggu, dia akan kembali sebesar 30%. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa setelah 3 hari tersumbat, dia akan kembali dalam waktu 14 hari fungsi ginjalnya. Usia dengan ketebalan dinding ginjal ini disebutkan merupakan prediktor untuk penurunan fungsi ginjal setelah terjadinya disobstruksi. Apabila obstruksi tidak diselesaikan dalam 4 minggu, maka akan menyebabkan kelainan ginjal yang berlanjut. Bisa sampai terjadinya renal scarring.
pada pasien dengan kolik renal, ini bisa dilakukan rawat jalan apabila tidak ada tanda-tanda sepsis, tidak ada penurunan fungsi ginjal, batu di satu sisi, kemudian tidak ada kelainan di ginjal kontralateral, dan nyerinya terkontrol dengan baik. Ini guideline dari urologi di Inggris untuk pasien-pasien dengan kolik renal. Tips untuk dokter umum harus sedapat mungkin mengetahui etiologi sehingga bisa harus mengetahui diferensial diagnosanya apa saja, pemeriksaan yang menyeluruh sehingga dapat menyingkirkan penyebab di luar batu yang menyebabkan kolik. Selalu evaluasi adanya tanda-tanda sepsis, pemberian anti nyeri yang direkomendasikan adalah NSAID, kemudian bisa dikombinasikan dengan opioid untuk mengontrol nyeri. Keputusan dari dokter umum untuk menentukan mana yang harus bisa dirawat jalan, mana yang harus dilakukan konsultasi lebih lanjut, itu adalah penting dimiliki oleh dokter umum. Sehingga dokter-dokter umum harus mengetahui perjalanan penyakit dari penyakit ini, dari kolik renal. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat.